Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gian Pilman Suganda. Di sini saya akan berbagi materi mapel PKN atau Pendidikan Pancasila kelas 10, bab Pancasila yang pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita mulai. Untuk bab yang pertama itu ada Pancasila. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu diharapkan menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Baik, yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia dan ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama itu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menurut Supomo, pada tanggal 31/1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dengan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Yang ketiganya, menurut Insinyur Soekarno, itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno memberikan usulan yang berbentuk pondasi atau filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia. Di antaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Panitia 8 yang terdiri dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Dari golongan kebangsaan itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Muhammad Sutarjo Kartohadikusumo, Otto Iskandar Dinata. Untuk golongan keagamaan itu ada Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Haji Wahid Hasyim. Dari usulan yang diperoleh, panitia 8 membuat klasifikasi usulan seperti berikut. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan terkait dasar negara. Yang ketiga, usulan terkait masalah unifikasi atau federasi.
Yang keempat, usulan terkait bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan terkait warga negara. Yang keenam, usulan terkait daerah. Yang ketujuh, usulan terkait agama dan negara. Yang kedelapan, usulan terkait pembelaan. Yang ketujuh, usulan terkait keuangan. Pada akhir pertemuan, 30 orang anggota BPUPKI yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membentuk panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokokai. Untuk panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Ahmad Qajar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno. Itu panitia 9. Ketika panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945, pada rapat ini mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan ini diberi nama Muqaddimah oleh Insinyur Soekarno atau Piagam Jakarta atau Jakarta Center oleh Muhammad Yamin. Dari isi Piagam Jakarta itu yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua tersebut, Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat juga meminta para anggota untuk kembali mempertimbangkan Piagam Jakarta yang sebelumnya disepakati oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan membuat Pancasila secara lengkap. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan disepakatinya RUU tersebut, tugas BPUPKI dinyatakan selesai. Sidang BPUPKI yang kedua berakhir pada tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPKI. Hasil-hasil sidang diserahkan kepada pemerintah Jepang yang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan kinerja BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang Marsekal Terauchi mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPUPKI atau Dokoristu Junbi Inkai sebagai penerus BPUPKI. Dari pertemuan dengan Terauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 ini, mereka mendengar bahwa pemerintah Jepang telah memutus untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertujuan mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka.